Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang banget karena di episode kali ini kita bakal ngobrol santai seputar dunia organisasi kampus, mulai dari pengalaman masuk organisasi, manfaat yang dapat, tantangan selama menjalani organisasi, sampai tips buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk ikut organisasi. Dan tentunya hari ini aku nggak sendiri karena sudah ada kakak tingkat yang aktif banget di organisasi kampus dan bakal sharing pengalaman serta cerita menariknya buat kita semua. Halo Kak, apa kabar hari ini? Halo Ki, alhamdulillah sehat hari ini. Boleh nih kenalin diri dulu, dari jurusan apa, angkatan berapa, dan sebagainya Pak. Oke, baik. Bismillah. Perkenalkan, saya Vigo Febrio dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2023. Dan kalau hari ini tinggal di ini kan di Masjid Darul Ulum sebagai marbot, dan dari asal tuh dari Sumatera Selatan, Lahat, Kabupaten Lahat. Itu. Wah keren Kak, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan kuliah ya? Iya, ini semester 6 ini kan terakhir kali kita dapat matkul kan, karena di akuntansi semester 7 itu nggak ada lagi matkul. Dan sebenarnya sama aja sih mungkin di setiap semesternya tentang kesibukan, tapi di semester 6 ini lebih banyak mikir aja sih tugasnya. Jadi itu agak sedikit berat. Sekarang kalau boleh tahu apakah kakak lagi aktif di sesuatu organisasi? Untuk itu ya kakak aktif di organisasi UKM Kerohanian, hari ini diamanahkan sebagai sekretaris umum, dan juga kakak ikut di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu juga diamanahkan sebagai Komisi 1, yaitu pengawasan. Wah aktif banget Kak. Iya itulah. Berarti lagi padat banget kegiatannya. Iya lumayan Pak. Kalau boleh tahu apa alasan kakak untuk memasuki sesuatu organisasi pada saat kuliah ini? Ya kalau di UKM Kerohanian itu alasannya karena teman-teman yang luar biasa sih. Jadi kayak senang gitu kan kalau kumpul dengan mereka, dan iya ngobrol dengan mereka, berdiskusi dengan mereka tentang tentang bagaimana mendakwakan Islam di Fakultas Ekonomi di Universitas Bengkulu ini. Itu sih alasan kalau di UKM Kerohanian, kayak kita serasa punya saudara gitu, padahal kita kan kakak pun juga merantau ke sini di Bengkulu itu kan sendirian. Jadi dengan adanya UKM Kerohanian ini rasanya kakak nggak sendirian lagi. Nah kalau alasan untuk ikut DPM itu ingin belajar sesuatu hal yang baru aja sih, tentang kan kalau DPM itu badan legislasinya tingkat fakultas gitu kan, berbeda mungkin dengan BEM yang itu sebagai badan eksekutif yang lebih banyak bergerak gitu kan. Kami di DPM itu lebih banyak membuat regulasi gitu, membuat peraturan. Nah di situ ada beberapa hal gitu kan yang membuat kakak belajar sesuatu hal yang baru aja sih di DPM. Untuk cari experience baru ya. Iya benar, pengalaman baru. Kalau boleh tahu pada saat masuk organisasi itu tuh keinginan sendiri atau itu tuh kakak diajak oleh kawan kakak dalam memasuki organisasi tersebut? Kalau KM Kerohanian ini kakak kayak pertamanya tuh iya pastinya diajak gitu kan, tapi pastinya tentang masuk atau tidaknya itu tetap menjadi pilihan kakak kan, kakak sendiri yang milih walaupun sudah sering diajak itu. Dan memang ya ingin itu tadi kan, karena merasa kalau di sini tuh kalau nggak ikut organisasi kayak sekitar kuliah pulang aja kan, dan nggak ada kegiatan lain. Sekalian nyari relasi dah. Iya benar, nggak ada teman juga kan, jadi itulah. Jadi jawabannya tuh sebenarnya walaupun memang ada diajak-ajak oleh teman-teman, tapi keputusan itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi kakak sendiri sebenarnya yang ingin masuk ke organisasi tersebut. Tapi memang biasanya lingkungan pertemanan itu juga sangat berpengaruh Kak. Benar-benar. Sebelum ikut organisasi, dulu pandangan kakak terhadap organisasi itu bagaimana Kak? Yang ada di UNIP nih misalnya. Dulu kakak rasa di organisasi di UNIP ini tuh keren aja sih.
keren gitu kan, kayak seakan-akan ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan, padahal mungkin orangnya nggak segitu banyak gitu kan. Dan kalau kita melakukan itu seorang diri pasti nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah itu, tapi ternyata pas masuk organisasinya capek juga sih, tuh ada banyak hal yang harus dilakukan itu kan. Itulah sih. Ternyata setelah dijalani beda ya kak Iya, dengan betul. kenyataan yang kita bayangin di awal itu. Benar. Setelah kakak jalanin dalam memasuki organisasi UKM itu kerohanian, apakah sesuai dengan ekspektasi kakak dalam menjalaninya? Nggak sesuai ekspektasi sih. Jadi artinya kakak mendapatkan yang lebih dari itu gitu. Kakak cuman mengekspektasikan cuman sebatas ini. Nah ternyata dapatnya tuh lebih dari itu gitu. Mulai dari itu tadi, teman tadi yang selayaknya saudara kita sendiri gitu kan, saudara kandung. Lalu juga dapat relasi juga gitu kan. Lalu juga bisa belajar gitu kan. Dulu kakak mungkin nggak bisa ngomong seperti ini kan, tapi hari ini karena mungkin harus ngomong gitu kan ke teman-teman yang lain, jadi bisa gitu kan karena terbiasa juga. Pengalaman Kak. Iya benar, pengalaman. Dan banyak hal sih yang dipelajari, skill-skill baru, cara berpikir baru atau mindset-mindset baru, itu sih. Berarti banyak banget Kak, Banyak pengalaman baru yang didapatkan setelah memasuki organisasi ini. Benar-benar banyak banget. Masih ingat gak Betul. Iko pengalaman pertama pada saat ikut kegiatan organisasi tersebut? Masih sih, dulu kakak pengalaman pertama tuh waktu itu ikut Oryaba dari UKM FKSI gitu kan. Waktu itu kami Oryabanya tuh di GB2 di GB2. Fakultas Fisip gitu kan. Dan yang paling teringat itu kan brandingnya selalunya FKSI itu ketika ingin open recruitment itu adalah prestasi gitu kan. Nah kakak juga tertarik sebenarnya untuk mencari prestasi itu, dan melihat diskusinya waktu itu kan ada Kak Agni gitu yang suka debat gitu, dan ada Kak Alis juga partnernya yang suka debat itu. Rasanya kayak wah keren-keren banget mereka. Itulah yang paling kakak terngiang-ngiang gitu kan. Ternyata orang-orang yang di sini tuh memang beda levelnya gitu. Beda ketika dengan kawan sekelas kita yang mungkin juga masih baru gitu, atau mungkin kakak-kakak yang lain yang pernah kakak temui pas pas kita PKKMB universitas maupun di fakultas. Itu sih, melihat mereka berbicara gitu kan dengan sebegitu pedenya, dengan quotes-quotes yang mereka sering sampaikan, itu membuat kakak wah kayaknya keren banget sih orang-orang di sini. Itu sih menjadi pengalaman yang luar biasa di kegiatan pertama itu adalah Oryaba di FKSI itu tahun Berarti 2023. pengalaman tersebut susah banget Kak dilupain. Benar-benar. Menurut kakak manfaat dalam mengikuti organisasi itu apakah ada besar atau tidak? Manfaatnya iya besar sih menurut kakak, karena yang dipelajari itu kakak kan dulu kayak agak ansos gitu, nggak punya teman gitu. Nah dengan berorganisasi ini kita kayak bersosial gitu kan, bagaimana bekerja sama dengan orang lain gitu kan, dan juga mengenal ternyata setiap orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita bisa kenal banyak jenis orang, istilahnya tuh banyak jenis sifat-sifat orang gitu kan, dan bagaimana cara menyikapi ke masing-masing orang tersebut itu juga pastinya beda kan. Jadi kita bisa belajar banyak tentang itu. Lalu kalau di sisi lain, kalau kita menyiapkan kegiatan itu kan seharusnya dipikirkan dulu gitu kan, kenapa kegiatan ini harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Nah itu juga mengasah cara berpikir kita nantinya selain bekerja sama itu. Dan pastinya yang ini skill public speaking ini, bagaimana kita menyampaikan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu dengan cara yang baik pula gitu kan, agar dapat diterima dengan baik. Setuju banget sih Kak. Organisasi itu bukan hanya sesuatu kegiatan, tetapi juga tempat kita untuk belajar sesuatu yang baru, ya kan? Benar. Apakah organisasi itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kita untuk misalnya ngomong di depan orang, apa itu Kak? Iya bisa sih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, tapi syaratnya itu teman-teman
maka kita harus berkontribusi di organisasi itu. Kayak kita mengambil peran. Kalau kita hanya sebagai NPC aja istilahnya itu kan, hanya sebagai anggota-anggota saja gitu kan, atau ya setidaknya kita walaupun menjadi anggota tuh kita juga jadi petugas. Biasanya petugas itu kan bisa menjadi tilawah, mungkin ada jadi MC atau mungkin jadi moderator. Nah di sanalah waktu kita untuk mendapatkan manfaat, waktu kita untuk berkembang itu. Kalau hanya sekedar menyiapkan kegiatan saja atau ikut-ikut saja menjadi anggota, itu mungkin tidak menjadi CO atau menjadi ketua panitia atau sekretaris panitia, mungkin hanya sedikit yang teman-teman dapati dari organisasi. Jadi kita memang harus mengambil peran sedikit lebih aja sih untuk belajar hal banyak. Karena sering terbiasa ketemu orang, mungkin itulah yang membuat skill kita meningkat, Kak. Benar. Pengalaman paling seru di organisasi ini apa, Kak? Pengalaman yang paling seru dari kakak, pengalaman yang paling seru itu ada dua sih. Waktu itu Apa kalau boleh tahu? yang paling teringat oleh kakak tuh ada di tahun 2024 itu ada kegiatan namanya tuh Selera gitu kan, sehari lebih erat. Nah di sana kami waktu itu udah tahu ya, dari tahun 2024 itulah kegiatan yang paling ramai gitu kan. Ada teman-teman kita yang akhwat atau yang perempuan itu rame gitu kan, dan banyak kawan-kawan kakak sekelas juga gitu kan. Dan tuh juga ada teman-teman yang ikhwannya juga, yang cowoknya. Kami mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya dan tuh berdiskusi gitu kan, lalu bermain bersama, dan banyaklah foto-foto kenangan yang sulit dilupakan pada saat itu. Itu waktu Selera, karena di Selera itu serasa semua beban tuh dilupakan terlebih dahulu gitu. Kita bersenang-senang terlebih dahulu, melihat kuasa Allah itu kan dengan keindahan alamnya. Itu sih. Dan yang paling tidak terlupakan tuh biasanya kita ada, kalau yang ikhwan itu ada agenda malam bina iman dan takwa atau mabit. Nah di sana rangkaian kegiatannya itu kita beritikaf gitu kan di masjid. Kita berdiam diri dalam masjid. Banyak yang menjadi terkesannya itu yang tidak dilupakan pengalaman itu, karena waktunya kakaknya pertama kali kakak sholat tahajud gitu. Karena dari malam itu kami ada itunya juga kan, ada diskusi dengan kakak-kakaknya, ada cerita kan, bertukar cerita, ada diskusi. Dan tuh jam 12 disuruh tidur kan, tapi kami tidak mau tidur, malah main game, kocak banget aja. Dan tuh baru tidur dengan jam 4 lah dibangun nih sholat tahajud. Astagfirullahaladzim, kami sholat tahajud sampai 8 rakaat itu kan. Wah itu pengalaman yang luar biasa. Paginya disuruh langsung senam gitu kan. Itu sih yang menjadi Pengalaman seru. hal yang Pasti seru. seru banget ya. Sehingga masih teringat dengan kakak main game. Benar. Kalau boleh tahu, pada saat kakak menjabat sebagai ketua FSI itu ada nggak sih konflik yang antara internal atau konflik apapun itu yang ada di organisasi tersebut? Kalau konflik pastinya ada gitu kan, tapi itu jenis konfliknya tuh hanya temporal aja gitu kan, nggak permanen. Kayak kami kalau di FKS itu kan kita ada batasan gitu antara perempuan dan laki-lakinya, antara ikhwan dan akhwatnya. Nah menjadi yang mungkin yang sering kali kami alami itu masalahnya adalah komunikasi aja sih. Jadi agak susah kalau kita komunikasi itu memang nggak langsung seperti kita berhadapan seperti ini kan. Karena kita juga nggak bisa melihat ekspresi mukanya itu sebenarnya lagi apa, lagi marah kah atau lagi hanya sekedar biasa saja gitu kan. Nah tapi sebenarnya itu hal yang wajar, karena kakak-kakak kita juga mengalami hal itu. Tinggal bagaimana kita mencari celah lah atas masalah itu. Oh ternyata solusinya bisa dengan yang akhwat tuh diskusi dengan yang akhwat gitu kan. Nanti yang ikhwan dengan diskusi dengan yang ikhwan, baru kita pas rapat dibawa sama-sama idenya. Itu sih cara menyelesaikan masalahnya, solusinya. Namanya saja kerja tim, pasti ada tantangannya. Iya benar-benar.
Pernah nggak kakak merasa ingin berhenti dalam organisasi tersebut? Pernah sih, karena iya kakak juga kan eh, sempat disampaikan tadi kakak juga agak sedikit ansos gitu kan. Nah jadi kakak tuh butuh namanya tuh me time aja. Jadi kita harus sendiri kan. Nah berbeda halnya dengan organisasi yang mengharuskan kita untuk bersama-sama terus gitu kan, kumpul terus gitu dan ya diskusi gitu kan. Tapi itulah yang membuat kakak ingin berhenti itu, kayak rasanya boleh lah ya, istirahat Capek dulu ya. sehari dah, kayak cuman ngobrol dengan diri sendiri, kayak cuman menikmati hidup, cuman makan minum belajar atau tidur lagi nantinya kan. Itu aja sih alasannya, kayak agak sedikit lebih padat gitu. Tapi bagusnya kakak masih bertahan lah. Iya bener, alhamdulillah masih bertahan. Biasanya bagaimana cara kakak membagi waktu antara organisasi dan juga dengan jam perkuliahan, Kak? Bagi waktu organisasi dan jam kuliah, kakak karena kakak ketua umumnya, jadi kakak itu kan aja sih, Ya. kakak buat kebijakan. Iya, janganlah kita berkegiatan di waktu kuliah aja. Oh, berarti sore, Kak. Iya sore. Nah, jadi seperti itulah rasanya kalau tentang membagi waktu organisasi dan jam kuliah itu nggak terlalu sulit gitu kan, karena memang organisasi kita sudah beradaptasi dengan hal itu gitu. Kita biasanya kalau berkegiatan pun di antara Sabtu dan Minggu gitu kan, atau setidaknya ada di hari Kamis, karena filosofinya waktu itu kenapa di hari Kamis sore itu, karena itu adalah waktu waktu itu puasa Senin Kamis. Karena dulu kalau di FKS itu kalau setiap kajian itu kismis itu kalau nggak di hari Senin di hari Kamis. Kenapa? Sekalian berbuka. Iya buka bersama, jadi disiapkan kan makanannya, jadi orang tinggal datang dengar kajian, nanti kita buka bersama makan gitu sama-sama. Itu sih kalau masalah dengan jam kuliah nggak terlalu masalah. Ya, manajemen waktu itu emang penting enggak bagi mahasiswa. Nah, kalau menurut kakak organisasi ini penting nggak buat mahasiswa aktif? Penting nggak buat mahasiswa aktif? Sebenarnya itu tergantung tujuan teman-teman sih. Kakak ingin sekali bilang gitu, wah ini penting sekali kan untuk teman-teman agar dapat yang kakak sampaikan tadi kan, berbagai banyak pengalaman, manfaat juga, agar belajar public speaking, agar bagaimana kita merubah mindset kan, cara berpikir kita, lalu juga bagaimana cara kita bersosialisasi. Tapi kalaulah tujuan teman-teman bukan itu semua, maka nggak akan mungkin nggak akan lama teman-teman untuk ikut organisasi kan. Cuma sebentar. Iya, misalnya kebanyakan teman-teman kakak itu kan kenapa mereka nggak ikut organisasi, karena mereka tuh lebih ingin cari pengalaman kerja biasanya. Mas magang, Mbak. Iya kerja di kafe biasanya kan, di part time gitu kan, atau mungkin hanya sekedar mencari uang. Oh aku nggak bisa gue untuk ikut organisasi karena harus bantu orang tua gitu kan, cari uang setidaknya untuk makan sendiri lah, untuk hidup. Kalau biar bayar kosan, bayar kuliah itu masih bisa ditanggung oleh keluarganya, tapi untuk makan sendiri aku ingin bantu orang tua gitu kan biasanya. Nah itu menurut kakak tergantung tujuannya sih, kayak kalau lah memang dari beberapa manfaat yang kakak sampaikan tadi ada sesuai dengan tujuan teman-teman mahasiswa, maka silakan untuk ikut organisasinya apapun itu sih, bukan hanya FK saja, bisa di BEM kalau teman-teman suka pergerakan gitu, bisa di DPM juga kalau teman-teman suka membuat peraturan gitu kan, atau di organisasi yang lain kan kita banyak juga. Itu sih disesuaikan dulu dengan tujuan kita, Tergantung situasi dalam kehidupan, Mbak. benar-benar. Nah, kalau boleh gitu, tolong kasih saran untuk mahasiswa yang masih takut untuk ikut organisasi ya. Oke, jadi teman-teman, untuk ikut organisasi itu janganlah kalian terlalu overthinking atas perkataan orang lain gitu kan. Maka cobalah sendiri tentang organisasi itu. Kalau lah teman-teman merasa, oh dulu aku dengar tentang organisasi di sosial media itu Banyak yang buruknya. iya banyak hal yang buruk. Nah tapi cobalah teman-teman buktikan dengan masuk organisasi itu, apakah benar gitu kan apa yang disampaikan orang-orang di sosial media itu
sama halnya yang terjadi hari ini di Universitas Bengkulu, semua organisasi itu. Nah, kakak rasa nggak sampai seburuk itulah organisasi yang ada di Universitas Bengkulu ini. Maka kalau memang teman-teman masih meragukan jawaban saya gitu kan, tinggal cobalah gitu, masuk terlebih dahulu gitu kan, Kemanapun lihat ya. iya kemanapun, dan lihat organisasinya apakah memang seburuk itu gitu kan, seperti yang disampaikan di luar-luar itu di sosial media. Yang Itu aja penting sih. berani dulu dah, Kak, Iya, dalam betul. masuk tuh. Mm-mm. Betul banget, Kak. Kadang yang penting itu emang berani dulu ya. Benar-benar. Dan terakhir, Kak, Mm-mm. pesan apa yang ingin disampaikan untuk mahasiswa aktif yang ikut organisasi? Oke, baik untuk teman-teman yang sudah ikut organisasi, ya pastinya kakak harapkan apa yang sudah menjadi tujuan kalian itu tercapai dengan ikut organisasi ini, dan pastinya ada beberapa dinamikanya dalam berorganisasi. Maka kakak harap teman-teman tetap semangat gitu kan, dan ingat kembali tujuan di awal kenapa ikut organisasi itu, agar kita tidak kehilangan hara nantinya. Dan juga semoga gitu kan, dengan ikutnya teman-teman organisasi nanti dapat memudahkan kita nanti setelah pasca kuliah, karena mungkin sama lah ya di organisasi dan nanti pas di dunia kerja nggak begitu jauh. Harapannya teman-teman sudah siap untuk masuk dunia kerja. Itu aja Pak. Wah, keren banget motivasinya, Kak. Oh, Oke, terima kasih banyak buat kakak yang hadir pada sama-sama. episode kali ini tentang berbagi pengalaman tentang organisasi ya, Kak. Oke, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Oke, like. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Bye-bye. Terima Salam. kasih. Mantap.